Xingming Senjun menatap pedang ajaib yang terbakar dengan sangat kagum, dan merasa senang untuk Qin Yichen. Selamat, Jenderal karena telah menghancurkan Avenue of Fire. Ketika banyak orang kuat di Zenmoguan melihat ini, mereka semua memberi selamat kepadanya. Selamat umum. Selamat umum. Qin Yichen menyebarkan telapak tangannya, dan api di telapak tangannya, bahkan di laut biru yang dalam, tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ini adalah Avenue of Fire. Wajah Qin Yichen dipenuhi dengan kegembiraan terhadap Dao, tetapi hatinya diam-diam tersenyum. Setelah kesempatan ini, jalan apinya hampir menembus Xiao Sheng. Api Dao yang terkandung dalam Yang Yan berbeda dari api esensi matahari, dan juga berbeda dari api Tusan. Tampaknya lebih ganas. Pada saat ini, saya melihat panah berdarah keluar dari mulut Wei Ping. Panah berdarah itu sangat panas sehingga bahkan membakar kulit seorang ahli Wei yang digital yang menjaga hukum di sisinya. Tuan menangis. Pusat kekuatan klan Wei yang hanya merasa bahwa setelah Wei Ping memuntahkan darah, darahnya lamban, seolah-olah darah para dewa diuapkan, dan ekspresinya bahkan lebih tidak mau sampai ekstrim. Sudah hampir. Hanya perbedaan sekecil apapun, dia bisa memahami Avenue of Fire. Orang bisa membayangkan betapa marahnya Wei Ping, tetapi di bawah amarahnya, seluruh tubuhnya bergetar lagi, dan dia bahkan tidak bisa batuk banyak darah, karena dia telah dilelehkan oleh Yang Yan Daohuo. Tuan, tenang. Bagaimana Wei Ping bisa tenang? Terutama ketika dia melihat Qin Yichen mencerahkan dao api. Tetapi dia dikalahkan. Wajahnya menjadi lebih gelap dan tidak mau melihat Suyu lagi. Cahaya api di ujung jari sesepuh istana Senyu ini redup. Dan dia hanya bisa menghela nafas. Bakat dewa bawaan benar-benar di luar kecemburuan makhluk yang dilahirkan. Dia jauh lebih tua dari Wei Ping dan bahkan Qin Yichen. Tetapi status kerajaannya hampir sama. Dapat dilihat bahwa bakat perjalanan imajiner tidak sebagus Wei Wei. Dia memandang Wei Ping dengan iri. Muda itu baik. Tetapi ketika dia memikirkan masa mudanya, Suyu khususnya iri pada Qin Yichen. Menangis masih muda sekarang, tetapi kehidupan dewa bawaan tidak ada habisnya. Namun, Qin Yichen juga sedikit kasihan. Jika Yang Yan ini bisa dinikmati olehnya sendiri, ia secara alami akan mendapatkan lebih banyak keberuntungan dan manfaat. Sangat disayangkan gunung berapi ini telah dievakuasi oleh klan Bihai. Namun, Qin Yichen tidak berkecil hati. Di mata orang luar, ia adalah dewa bawaan yang memiliki nasib baik dari surga dan bumi, dan bakatnya jauh lebih baik daripada makhluk yang dilahirkan, sehingga ia bisa memahami jalan api yang hebat. Faktanya memang benar. Ketika memperbaiki Dao Huo dengan tubuh bawaannya, Qin Yichen jelas merasa dekat dengannya, dan dia bisa menyerap sinar yang sama dari Dao Huo lebih menyeluruh. Namun, bahkan jika dia bukan dewa bawaan, dia pasti sudah memahami Dao api besar, dan dia masih memiliki mata dewa matahari. Adapun kerusuhan, Qin Yichen hanya bisa meminta maaf. Tuan Wei Ping, kali ini kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam memberantas sisa-sisa. Aku percaya bahwa permaisuri Tian Fei akan dihargai. Tidak sulit untuk memahami cacat ini. Mendengar kenyamanan bawahannya, suasana hati Wei Ping menjadi sedikit lebih tenang. Setelah mengambil darah Wei Yang, darahnya menjadi lebih kuat. Batuan vulkanik, bagaimana kabarnya? Tuan Hui, ini semua digali. Ketika tiga Qin Yichen memurnikan Yang Yan, puluhan ribu pembangkit tenaga klan-klan bekerja bersama untuk menambang dengan cepat. Selain itu, ada begitu banyak batu vulkanik yang ditumpuk menjadi gunung yang megah, seberapa dalam gunung berapi Yang Yan, dan pada saat ini bagaimana menjulangnya batu-batu ditumpuk oleh para dewa gunung berapi. Ini sekitar 20.000 ton batu suci vulkanik. Menurut perjanjian, Jenderal Feng, kau memiliki 10% dari gerbang setan. Tidak perlu berdebat tentang pembagian batuan vulkanik. Zenmoguan juga bersemangat tinggi. Setelah semua, Kaisar mengatakan bahwa harta yang didapat adalah milik mereka. Di Zenmoguan, 2.000 ton batuan vulkanik dialokasikan, dan Dewa Xingming memisahkan 600 ton lagi dari batu suci tebal seperti bukit kecil. Jenderal Feng, batu dewa gunung berapi ini, tapi bagus. Xingming Senjun dengan gembira berkata, saya telah menghitung bahwa 20.000 ton batu vulkanik mungkin cukup untuk membuat senjata ajaib dari 100.000 tentara. Jika hanya baju zira dewa yang dibutuhkan, itu cukup untuk mempersenjatai 200.000. Mata Qin Yichen menyala, dan setelah menghitung, dia bisa membuat 3.000 orang kuat. Apa tingkat dan kekuatan harta karun yang diciptakan oleh batu dewa gunung berapi? Tidak buruk. Xingming Senjun tersenyum dan berkata, ini hampir sama dengan baju perang yang diberikan sampai akhir oleh komandan. Xingming Senjun mengatakan bahwa itu adalah Zenmoguan, dan itu juga baju besi standar yang didistribusikan oleh Istana Kekaisaran. Meskipun baju besi pertempuran standar tidak sebanding dengan kerja keras dari master penempaan master seperti Lu Hao, itu pasti tidak buruk. Lagi pula, jika bawahanmu adalah harta yang buruk, siapa yang akan menjual hidup mereka? Meskipun Xingming Senjun hanya seorang jenderal parsial, ia masih memiliki karakter umum.
Meskipun tidak mungkin untuk membuat harta karun yang tak terduga seperti itu hanya dengan batu suci vulkanik, itu bukan keberuntungan kecil untuk dipersenjatai dengan 3.000 dewa dan tentara. Qin Yichen tidak sabar untuk melihat pemandangan luas 3.000 orang mengenakan baju besi ilahi dan memegang senjata ilahi. 3.000 elit, meskipun tidak banyak, bahkan sebuah pos pemeriksaan benteng di Xinghai dari Zedeguan Pass, ada lebih dari yang kuat ini. Tetapi itu adalah kekayaan pertama yang diselamatkan Qin Yichen untuk tujuan ambisiusnya. Sementara semua orang diam dalam kegembiraan. Mereka tidak tahu bahwa mereka berada jauh di kedalaman Laut Biru Kuil Bihai. Kuil Bihai adalah tempat di mana sang patriark Bihai duduk, yang dulunya merupakan pusat paling cemerlang dari klan Bihai. Saat ini, Bihai masih ada di sana, tetapi patriark telah jatuh. Tetapi candi ini masih berdiri sebagai jarum ilahi Dinghai, dan bahkan pembangkit tenaga listrik Bihai yang perkasa masih 10 langkah seperti sebelumnya. Ledakan. Kapal tulang kecil terbang, berpura-pura sebagai Yang Yandaohuo. Laporkan ke Penatua. Namun, suku Bihai yang kembali tidak peduli membongkar Yang Yan, dan buru-buru bergegas ke aula. Laporkan ke sesepuh, gunung berapi Yang Yan, ditemukan oleh bandit-bandit itu. Apa? Tanda seru. Saya melihat di istana ilahi, 2 aura tirani duduk di kursi samping, bukan di kursi Dewa Laut Biru yang terbuat dari harta karun dasar laut yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak pencuri yang menyerang gunung berapi? 50.000. Saya melihat sesepuh klan Bihai penuh sisik, tetapi bukannya jelek. Itu berkilau, penuh otoritas agung dan mendalam. 50.000 pencuri. Aku tidak tahu apakah kedua jenderal itu bisa mempertahankannya. Bahkan jika Anda menjaga, 30.000 tentara yang menjaga gunung berapi tidak akan ditinggalkan. Memikirkan hal ini, sesepuh dari klan Bihai menghela nafas. Sayang sekali, Jenderal Shark setia kepada hati dan orang yang benar. Dia adalah pejuang yang langka, tetapi dia dilahirkan pada waktu yang tidak tepat waktu. Setelah menghela nafas, dia melihat sebuah mutiara tiba-tiba mengembun di telapak tangan si Penatua, dan ekspresinya menjadi sengit. Anak-anak itu mati untuk senjata kekaisaran klan kita. Darah mereka tidak akan mengalir sia-sia. Terlepas dari apakah Jenderal Shark dapat menyimpannya, Yang Yan sudah cukup. Segera, ini akan menjadi waktu untuk mengorbankan pencuri ini dengan darah untuk membersihkan penghinaan dari instrumen klan-klan saya. Di permukaan mutiara, wajah ganas dan ganas dari sesepuh tercermin. Tetapi di mutiara, deretan klan kekaisaran dapat dilihat. Yang kuat, klan Bihai ditekan ke kedalaman altar yang megah.